Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup didahului oleh pembuahan atau fertilisasi oleh sel sperma dan sel telur sehingga terbentuk embrio yang tersimpan di dalam biji. Nah, biji inilah yang akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan baru. Nah, sifat tumbuhan baru yang dihasilkan dari perkembangbiakan generatif adalah gabungan kedua sifat induknya. Tahukah kamu di mana letak sel kelamin pada tumbuhan? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan mempelajari tentang struktur bunga terlebih dahulu. Bunga tersusun atas bagian-bagian sebagai berikut. Perhatikan gambar bunga berikut ini. Kita mulai dari bagian tangkai bunga, yaitu tempat menempelnya bunga pada batang. Kemudian pada bagian ujung tangkai bunga akan melebar membentuk dasar bunga atau reseptakulum. Kemudian bagian berikutnya adalah kelopak bunga. Kelopak bunga disebut juga dengan kaliks, biasanya berwarna hijau dan berfungsi untuk melindungi bagian-bagian bunga ketika masih dalam keadaan kuncup. Bagian selanjutnya adalah mahkota bunga atau disebut juga dengan korola. Mahkota bunga biasanya berwarna menarik dan harum untuk menarik perhatian serangga. Nah, kedua bagian ini, kelopak bunga dan mahkota bunga, itu disebut juga dengan perhiasan bunga. Kita lanjut ke bagian bunga yang merupakan bagian alat perkembangbiakan. Yang pertama adalah putik, di mana putik ini terdiri dari kepala putik, tangkai putik, bakal buah, dan bakal biji. Kemudian putik ini berperan sebagai alat kelamin betina. Kemudian ada juga yang disebut dengan benang sari. Nah, benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Dan benang sari ini berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Proses fertilisasi pada tumbuhan diawali dengan peristiwa penyerbukan. Penyerbukan merupakan proses menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Ada macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Yang pertama adalah anemogami, kedua entomogami, ketiga ornitogami, keempat chiropterogami, dan kelima antropogami. Anemogami ialah penyerbukan pada tumbuhan karena bantuan angin. Umumnya tumbuhan ini memiliki ciri bunga yang kecil, kemudian warna tidak mencolok, kemudian serbuk sari ringan, banyak dan berbulu, kemudian kepala putiknya besar. Contohnya adalah padi dan jagung. Entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh serangga. Biasanya tumbuhan ini mempunyai warna bunga yang menarik, menghasilkan nektar, dan berbau harum. Contohnya adalah bunga matahari dan mawar. Ornitogami. Ornitogami adalah proses penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh burung. Nah, tumbuhan ini biasanya memiliki bunga dengan ukuran besar, warna cerah, tidak berbau, menghasilkan nektar dalam jumlah yang banyak, dan mahkotanya biasanya berbentuk trompet. Biasanya penyerbukan dengan bantuan burung ini contohnya adalah dibantu oleh burung kolibri. Contohnya adalah bunga cangkring dan dadap. Chiropterogami. Chiropterogami adalah penyerbukan pada tumbuhan yang dibantu oleh kelelawar. Umumnya tumbuhan ini memiliki bunga yang menghasilkan nektar, warna menarik, berbau, dan mekar pada malam hari. Contohnya adalah kaktus. Antropogami. Antropogami adalah penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh manusia. Biasanya tumbuhan ini bunganya mempunyai rumah dua atau berumah dua. Artinya pada satu pohon hanya ada bunga jantan atau bunga betina saja. Kemudian serbuk sarinya sulit bertemu dengan putik sehingga perlu bantuan manusia. Contohnya adalah anggrek, vanili, dan salak.
Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga lain pada tumbuhan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang atau disebut juga dengan alogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. Kemudian yang keempat adalah penyerbukan bastar atau hibridogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae terjadi pada bunga, yaitu pada bagian putik. Pada bakal biji, terdapat satu sel induk megaspora yang bersifat diploid, di mana satu sel induk megaspora ini akan membelah secara meiosis menghasilkan 4 buah sel megaspora yang bersifat haploid. Dari keempat sel megaspora tersebut, 3 diantaranya akan mengalami degenerasi dan 1 megaspora akan berkembang semakin besar. Kemudian, inti megaspora akan membelah secara mitosis sebanyak 3 kali. Dari 1 sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dan dari 4 sel membelah menjadi 8 sel. Kemudian, dari 8 sel tadi akan mengalami perubahan posisi. 3 diantaranya akan menuju kutub kalasa dan akan membentuk membran dan berkembang menjadi antipoda. Kemudian 3 lainnya akan menuju ke kutub mikrofil. 1 berubah menjadi ovum yaitu bagian tengah, dan 2 lainnya akan berkembang menjadi sel sinergit atau sel penjaga. Kemudian 2 inti megaspora lainnya akan berkembang berada pada bagian tengah dan berubah menjadi inti kandung lembaga sekunder. Kemudian pada bagian benang sari, yaitu pada kepala sari, di sana akan terbentuk banyak sekali serbuk sari. Dan pada serbuk sari yang sudah matang, di dalamnya akan terdapat 2 buah inti sel, yaitu inti vegetatif dan inti generatif. Jadi yang putih itu adalah inti vegetatif dan yang merah adalah inti generatif. Kemudian apabila serbuk sari ini jatuh ke kepala putik dengan berbagai jenis perantara, maka terjadilah peristiwa penyerbukan atau polinasi. Nah, setelah terjadi penyerbukan, maka serbuk sari akan membentuk buluh serbuk sari yang akan terus berkembang menuju ke bakal biji. Nah, dalam perjalanannya, dalam buluh serbuk sari, inti generatif akan membelah menjadi 2, yaitu inti generatif 1 dan inti generatif 2. Dan sesampainya pada bakal biji, inti generatif 1 nanti akan membuahi ovum atau sel telur dan akan berkembang menjadi zigot yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Kemudian inti generatif 2 akan membuahi inti kandung lembaga sekunder dan akan menghasilkan endosperma, di mana endosperm ini akan merupakan cadangan makanan bagi pertumbuhan embrio. Nah, karena di sini terjadi 2 kali pembuahan, maka pembuahan pada tumbuhan Angiospermae disebut juga dengan pembuahan ganda. Setelah mengalami proses penyerbukan dan fertilisasi, maka biji tumbuhan apabila menemukan media yang tepat akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Terdapat banyak bahan perantara yang dapat membantu tanaman untuk menyebarkan biji. Berikut adalah beberapa cara penyebaran biji. Yang pertama adalah anemokori,
kedua hidrokori, ketiga zookori, dan yang keempat adalah antropokori. Anemokori adalah penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri dari tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah bijinya kecil, ringan, dan bersayap. Contohnya adalah biji bunga dandelion. Hidrokori. Hidrokori adalah penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri tumbuhan yang penyebarannya dengan cara ini adalah hidupnya di dekat dengan perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Zookori. Zookori merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran ini dibagi menjadi 4, yaitu entomokori, Chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga, contohnya wijen dan tembakau. Chiropterokori adalah penyebaran biji dengan perantara kelelawar, contohnya jambu biji dan pepaya. Ornitokori adalah penyebaran biji dengan perantara burung, contohnya adalah beringin dan benalu. Mamokori adalah penyebaran biji dengan perantara mamalia. Contohnya adalah hewan luwak yang membantu dalam proses penyebaran biji kopi. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran dengan cara ini dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Penyebaran biji yang secara tidak sengaja dilakukan oleh manusia apabila biji tumbuhan tersebut memiliki struktur yang mudah melekat pada pakaian. Contohnya adalah rumput. Penyebaran biji dengan sengaja sering dilakukan manusia, terutama pada bidang pertanian, yaitu ketika menanam padi dan jagung dan tanaman lainnya. Demikian tadi materi perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.